Perkenalkan, nama saya Paraswati Kusuma. Kali ini saya akan mendemonstrasikan tentang project yang saya buat, kick the vector. Jadi dan saya juga akan menjelaskan spesifikasi atau implementasi saja apa aja yang udah saya buat. Yang pertama, ragdoll dulu. Nanti muncul gravitasi seperti ini, terus harus ada friction ke dindingnya, lalu ada springnya juga. Implementasinya tadi ada di mana? Ada di bagian ragdoll sini. Pertama-tama mungkin dari frictionnya dulu. Nah, kalau frictionnya ada di sini, jadi di sini juga udah diintegrasi juga sama si Eulernya buat integrasi join knot. Join knot ini apa? Join knot ini kelas yang fungsinya itu buat kayak nyambungin springnya lah, kayak atas sama bawahnya itu kan ada kayak semacam springnya gitu. Nanti ditentunya sama distance constraint juga. Lalu untuk gravitasinya ada di sini. Nantinya itu bakal kena akselerasi gravitasi itu dari value sini lah ini. Terus untuk sambungan pegas tadi saya udah kasih tahu yang dari join knot sini. Terus untuk free tepi layarnya dari tadi yang sini. Jadi itu udah kalau untuk yang untuk yang ragdollnya. Terus sekarang kita masuk ke cube. Kalau cube-nya itu nanti bakal ada seperti ini, jadi ada kayak drag gitu. Terus di sini juga ada drag dari titik yang terdekatnya, tapi ada boundary tertentu lah. Terus habis itu di sini juga ada kayak melempar buat velocity gitu. Implementasinya ada di mana? Ada di sini. Jadi di sini tuh diintegrasi juga sama Euler buat update posisi sama vektornya ketika dia itu dilemparkan lah gitu. Nanti dilemparnya itu melalui mana? Itu ada di main dari file PE-nya. Nah, di sini kalau misalkan di mouse klik terus dia masuk ke cube, nanti dia bakal ngitung velocity-nya, dan juga dia bakal nentuin posisinya, dan juga di sini udah ada gravitasinya juga sih di mana sih di sini. Terus impulsnya, kalau impuls dan friksi dua arah kinetik. Kalau impulsnya sendiri itu ada di physics. Ada di collision impulse. Di sini tuh buat nyari ketika misalnya ada box ketemu sama bodinya, nanti kan ada impulsnya. Perhitungan impulsnya ada di sini. Dan juga untuk inersinya juga ada di sini juga. Lalu kalau misalnya yang deteksi tabrakan ABB di sini, kalau misalkan kita run ini kan bakal ada kayak collisionnya gitu. Nah, itu namanya vektor ABB-nya. Jadi vektor AB-nya itu ada yang dari box ke si body ini, lalu ada yang dari pipe ke body ini. Nah, itu tuh ada di mana? Itu tuh ada di box ini sih, di bagian collision circle.
Jadi di sini tuh bakal terjadi eh, benturan, dan itu tuh bakal ada perhitungan vektor A B nya. Nanti di sini juga ada perhitungan uh, buat dia itu uh, vektornya gimana. Itu kan ada kayak semacam rotasi gitu. Jadi yang x nya kali sama sin kalau nggak salah, terus satunya lagi sama cos. Jadi dia ketika dibenturkan nanti bakal dihitung uh, difference-nya, dan dia itu bakal dihitung rotasinya lah gitu. Nah, seperti itu. Terus untuk damage, kalau untuk damage di sini kan bakal nambah nih. Damage-nya gimana nambahnya? Nah, untuk damage sendiri di sini ada di resource box collision. Nanti dia itu bakal ngitung damage-nya berdasarkan rumus yang ada di sini nih. Mana ya? Bakal ada rumus di sini. Jadi itu bakal ngitung dulu kecepatan relatif, terus energi kinetiknya, terus impulsnya, terus gerakan tangensialnya, baru kerusakannya. Itu buat kerusakan sama damage sama tabrakannya. Terus kalau fixed time stamp itu ada di sini. Nah, ini tuh kan awalnya tuh, nah ini udah ada akumulatornya. Jadi fungsi akumulator ini buat apa? Jadi supaya dia nggak fix sama frame-nya itu. Jadi dia biar menghindari kalau misalkan dia itu nge-lag, dia itu gerakannya bukan dari si FPS-nya. Nanti tuh bakal ngaruhnya itu di bagian rendernya gitu. Terus kalau apa lagi? Untuk panel kontrolnya, panel kontrol itu ada di sini. Di sini tuh ada slider sama ada UI manager. Jadi ya hitungnya sama UI managernya si slider ini. Slidernya di mana? Slidernya di sini. Ini kalau nggak salah bisa di constraints dan lainnya. Ini ada spring dan dampingnya juga. Terus kalau kerapian dan modularitas, kalau modularitasnya itu saya pakai struktur seperti ini. Jadi ada dibagi gitu sih. Jadi ada yang matte, ada yang models, ada yang UI. UI itu buat UI. Kalau model itu misalnya buat bed, box sama rockdoll-nya. Terus kalau matte itu keseluruhan perhitungan, kayak misalnya ada Euler. Terus habis itu di sini ada matte utils. Matte utils ini buat apa? Di sini tuh ya ada kayak buat ngitung collision, terus ngitung close point dari segmennya, dan lain-lain lah. Ada local to word sama word to local juga. Jadi kalau mau ngitung local to word atau word to local itu ada di sini. Terus kalau physics itu semua yang berbau fisika. Jadi kayak misalnya ada inersia, ada torsi, ada perhitungan buat nentuin dari si degree-nya itu. Terus nanti kan dihitung velocity. Pokoknya dari perhitungan nyari velocity sama A nya lah, itu kan berdasarkan dari length sama sama degree-nya lah gitu, sama derajatnya. Lalu itu udah. Terus habis itu analisisnya. Nah, kalau analisis itu udah saya buat juga. Di sini tuh ada, pertama-tama saya buatnya itu pakai vektor gini buat representasinya. Jadi kayak misal ada sebuah objek, representasinya ya pakai
X sama Y untuk posisinya. Dan di sini juga udah ada pengurangan, penambahan, terus di sini juga udah ada perkalian skalar, ada normalisasi, ada cross product. Di sini juga ada semi implicit Euro integration. Semi implicit itu jadi ya yang tadi tuh yang buat ngitung VT sama PT-nya, atau ya perpindahan sama velocity-nya dari si vektornya itu. Lalu di sini juga udah ada analisa juga buat mekanikanya lah. Jadi kayak misalnya tuh gravitasinya, lalu gayanya, nanti dari gayanya itu ditentuin juga buat springnya. Terus habis itu sini juga ada kayak buat inersianya, buat rotasinya. Di sini juga ada vektor tangensial dari kalau misalnya kita udah ngitung dari kalau kita mau ngitung kecepatan bednya itu. Lalu di sini itu ada perhitungan hidrokinetik juga. Jadi hidrokinetik ini buat apa? Buat nanti bantuin kayak kalau misalkan ada collision, ini tuh ditentuin itu supaya buat ditubrukannya gitu. Jadi kalau misalkan energinya semakin besar, maka tubrukannya makin kuat juga. Di sini juga ada transformasi. Nah ini tuh buat kalau misalkan kena tumbukan, atau misalnya ya kena tumbukan lah. Tumbukan itu kan nanti bakal dirotasi lah sesuai dengan local space yang ada gitu. Di sini juga ada ya yang ABB gitu. Ini tuh buat kalau misalkan ada collision, nanti itu dihitung gitu bagian P-nya atau positional separation-nya. Terus di sini juga ada kalau yang ABB tapi yang sama circle. Di sini juga ada impuls, perhitungan buat impuls, dan juga perhitungan buat damage. Jadi damage-nya itu dari sini. Kalau ini tuh jadi kalau yang damage-nya itu dari yang masa efektif dinamis. Terus nanti dihitung impulsnya, nanti dari impuls itu dihitung juga gesekannya, nanti baru semua variabel ini dimasukin ke damage ini. Terus untuk trade off-nya paling di sini tuh ada simulasi perbaruan pakai yang interval konstan kayak TFX. Di sini udah dikasih tahu juga penjelasannya. Tadi kan ada fixed time akumulator. Ya trade off-nya ya dia butuh akumulator. Terus untuk yang konservasi fisika kenapa makainya ini karena standarnya gitu. Terus kalau yang kenapa ini pakai yang peredamannya segini, ini supaya dia itu nggak muternya kenceng banget, jadi emang harus gede frictionnya atau angular friction sih ya, pokoknya kayak buat peredamannya. Terus di sini juga ada kendala di bagian sini ketika dragging mouse, jadinya kan nggak halus ya, jadi terlalu kenceng. Itu ya gara-gara dari delta T sama delta T ini terlalu, delta T nya mungkin terlalu kecil atau delta T nya terlalu besar, jadi si V nya itu malah kecepatannya tinggi seperti itu. Untuk bed ini untuk torsi gravitasi itu ada di sini. Ini buat ngitung torsi gravitasi dari si bednya. Lalu apa lagi? Lalu untuk pivot dan damping. Pivot dan damping juga ada di sini. Ya buat update-nya lah. Pivot dan damping itu. Nanti habis itu apa lagi? Habis itu ada
interaksi dengan ragdoll, tumbukan dua arah dan reaksi putar. Nah kalau yang damage tadi udah. Terus kalau yang interaksi dengan bednya itu bakal kayak gini. Jadi ini ada kayak yang tadi yang ABB, terus nanti ini kan berdasarkan dari yang inersia tadi. Terus yang terakhir yang grab by proximity, di sini udah di set juga, jadi kalau misalkan di sini tuh masih bisa diambil atau ini, tapi dengan value tertentu. Ditentuinnya ada di sini di bagian mouse position. Nanti dicek dulu apakah dia itu ini ada thresholdnya sih. Jadi kalau misalkan dia lebih dari thresholdnya itu, maka dia dianggapnya tuh nggak nyentuh, tapi kalau kurang baru dia nyentuh gitu. Demikianlah demonstrasi yang saya sampaikan. Kalau lebih maaf, terima kasih.